Selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Hari ini kita akan membahas topik menarik, yaitu bayi tabung. Ada yang menganggap bayi tabung sebagai solusi untuk pasangan yang kesulitan untuk memiliki anak. Dan ada pula yang beranggapan bahwa bayi tabung ini memiliki banyak kekurangan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan proses dari program bayi tabung ini. Kita ulas proses bayi tabung dari awal sampai akhir secara singkat. Pada awalnya, calon ibu diberi suntikan hormon terlebih dahulu untuk merangsang terbentuknya sel telur. Setelah itu, obat-obatan akan diberikan kepada calon ibu untuk membantu mematangkan sel telur yang berkembang dan merangsang proses ovulasi atau pelepasan sel telur. Selanjutnya, calon ibu mengikuti tahap pengujian untuk menentukan kesiapan tubuh sebelum proses pengambilan sel telur melalui tes darah dan USG. Apabila sel telur di tubuh pasien wanita sudah matang, sel telur tersebut akan diambil menggunakan alat khusus. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan bantuan alat penginderaan yang berlangsung sekitar 30-60 menit. Selanjutnya, sel telur akan dipertemukan dengan sperma calon ayah. Sperma ini biasanya diambil di hari yang sama dengan pengambilan sel telur. Lama proses pembuahan ini sekitar 16-20 jam. Kemudian, sel telur yang telah dibuahi akan disimpan dan dipantau di laboratorium selama 3-5 hari. Saat embrio atau bakal janin hasil pembuahan sel telur dan sperma tersebut dianggap cukup matang, embrio dimasukkan melalui vagina ke dalam rahim dengan menggunakan tabung penyalur. Biasanya, lebih dari satu embrio ditransfer sekaligus untuk memperbesar kemungkinan hamil. Sekitar 2 minggu setelah transfer embrio, calon ibu diminta untuk melakukan tes kehamilan. Setelah kehamilan berhasil terjadi, maka proses selanjutnya akan berlangsung seperti yang dialami oleh ibu hamil pada umumnya. Begitu, mari kita dengarkan pendapat dari kedua tim. Saya persilahkan tim pro terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut kami, bayi tabung ini adalah salah satu kemajuan teknologi yang sangat membantu banyak orang. Bayangkan saja, ada pasangan yang sudah bertahun-tahun menikah, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka sudah mencoba berbagai cara, namun tidak berhasil. Dan dengan adanya program bayi tabung ini, mereka akhirnya memiliki sebuah kesempatan untuk mendapatkan keturunan. Jadi menurut kami sebagai tim pro, proses bayi tabung ini bukan sesuatu yang perlu ditolak, melainkan solusi yang bisa membantu banyak keluarga. Baik, sebagai tim kontra, di sini saya kurang setuju dengan tim pro. Memang bayi tabung ini bisa membantu pasangan untuk mendapatkan buah hati. Tetapi kenyataannya tidak semua orang bisa melakukan program ini. Hanya menengah atas yang bisa. Karena pasangan harus mengeluarkan puluhan hingga ratusan juta untuk membentuk program bayi tabung ini. Jadi bagaimana kalau disebut solusi jika tidak semua pasangan bisa mampu melakukannya? Mau sebelumnya atau kontra, masalah biaya itu memang ada, tapi kita juga harus melihat manfaatnya. Banyak pasangan di luar sana rela berkorban dan menabung karena keinginan mereka untuk memiliki anak itu sangat besar. Lagi pula biaya yang dikeluarkan itu sebanding dengan apa yang mereka dapat. Tidak adil jika hanya melihat kekurangannya tanpa melihat manfaat yang diberikan. Izin memberikan sanggahan, tetapi dari manfaat yang kalian sebutkan itu semuanya belum tentu berhasil. Karena banyak pasangan yang sudah meluangkan waktu, tenaga, uang, pikiran, bahkan ibunya disuntik hormon berkali-kali, itu masih mengalami kegagalan dalam proses bayi tabung. Sehingga mereka tidak hanya mendapatkan kerugian dari finansial, tapi juga mendapatkan kerugian dari emosi serta kekecewaan. Dari dampak itu, kita ketahui bahwa dua perbedaan tersebut bisa dijadikan perbandingan untuk mempertimbangkan keberlanjutan dari proses bayi tabung. Mohon maaf kepada tim kontra, kalian menyebutkan terkait keberhasilan. Hampir semua pengobatan juga tidak ada 100% berhasil. Dan apakah karena ada kemungkinan gagal lalu kita harus menolaknya? Tentu saja tidak. Yang penting ini adalah adanya kesempatan dan harapan bagi pasangan yang selama ini kesulitan untuk memiliki anak. Tetapi kita juga harus tetap berpikir secara realistis. Jangan sampai pasangan hanya berfokus pada harapan tanpa mempertimbangkan risiko dan biaya yang besar. Banyak orang yang akhirnya stres karena terlalu berharap pada program ini. Tapi maaf sebelumnya, menurut kami itu kembali kepada kesiapan masing-masing pasangan. Yang jelas, teknologi bayi tabung telah membantu banyak keluarga di dunia. Jika teknologi dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan dan membantu orang lain, kenapa harus ditolak? Kami di sini tidak mengatakan harus ditolak sepenuhnya. Namun masyarakat perlu mengetahui bahwa bayi tabung bukan jalan yang mudah. Proses yang kita lalui juga begitu panjang, terus biayanya besar dan hasilnya
hampir kehilangan harapan, teknologi ini bisa menjadi kesempatan terakhir untuk mereka memiliki anak. Tetap saja, keputusan untuk membangun program bayi tabung ini harus dipikir secara matang. Jangan hanya melihat cerita sukses bahagianya saja, tetapi juga pahami risiko dan tantangan yang akan terjadi. Baik, terima kasih kepada kedua tim. Dari perdebatan ini kita dapat melihat bahwa bayi tabung memiliki sisi positif dan sisi negatif. Tim pro menilai bayi tabung sebagai solusi dan harapan bagi pasangan yang sulit memiliki anak. Sedangkan tim kontra menyoroti biaya tinggi, proses yang panjang, dan kemungkinan kegagalan. Oleh karena itu, setiap pasangan perlu mempertimbangkan keputusan ini dengan bijak. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.